Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Jimmy di sini. Apa kabar semuanya teman-teman? Selamat datang di channelku ya. Buat teman-teman yang baru mampir di channelku, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Berikan saya masukan apapun itu teman-teman, agar saya bisa merubahnya ke depan, oke? Teman-teman, di sini bacaan kita umum ya, general reading. Energinya itu vice versa ya, terbolak-balik ya. Dan juga tidak bisa resonate untuk semuanya. Jadi buat teman-teman yang nggak resonate, teman-teman bisa ambil hal-hal positif dari bacaan kita ini, atau teman-teman jadikan hiburan juga nggak apa-apa, oke? Teman-teman, di sini juga ingin saya sampaikan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videoku, yang udah subscribe, like, comment, and di videoku. Berkat teman-temanku semua, subscriber kita udah tembus 11.000 ya teman-teman. Terima kasih, mudah-mudahan bisa tembus ke 20.000. Amin. Yuk, kita tebar dulu kartunya ya. Di sini juga sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa bacaan kita umum, general reading, energinya itu vice versa, terbolak-balik, maju mundur, sebelum atau sesudah terjadi, dan juga tidak bisa resonate untuk semuanya. Jadi buat teman-teman yang nggak resonate, teman-teman bisa ambil hal-hal positif dari bacaan kita ini, atau teman-temanku jadikan hiburan juga nggak apa-apa, oke? Yuk, udah kita tebar. Kita lanjut aja, oke? Oke. Seseorang yang kalian pikirkan saat ini ada beberapa macam masalah ya yang dia hadapi saat ini ya. Beberapa yang kalian pikirkan mungkin saat ini sedang memiliki komitmen bersama orang lain. Tapi entah kenapa banyak hal-hal yang kurang positif ya yang terjadi dalam hidup dia saat ini. Beberapa orang sempat melakukan manipulasi kepada dia ya, sehingga sempat adanya sebuah ketidakbahagiaan yang dia rasakan. Dia merasa saat ini tidak ada seseorang yang bisa mengertiin dia. Karena dia selalu udah salah dan salah untuk mengambil sebuah keputusan. Mungkin di sini dia tahu selama ini dia adalah seseorang yang selalu mencari kepuasan ya. Mencari empati dari beberapa orang. Tapi saat ini ada beberapa masalah yang tidak bisa dia kontrol ya. Sesuatu yang datang secepat kilat dalam hidupnya dan membuat dia tidak balance ya, tidak seimbang. Oke ya. Ada sebuah kekecewaan dan kesedihan saat ini yang dia rasakan. Ada rasa kehilangan juga di sini. Ya. Tapi hambatannya di sini sepertinya dia hanya bisa diam. Dia mencoba untuk mengevaluasi sesuatu hal yang terjadi dalam hidupnya ya. Kenapa semua ini bisa membuat dia kecewa? Kenapa semua ini bisa membuat dia sedih gitu? Padahal dia tahu ini adalah keputusan dia untuk melepaskan sesuatu ya, sesuatu hal. Tetapi kenapa
malah dia sendiri yang merasa sedih dan kecewa. Saat ini dia ingin action banget ya, ingin bergerak banget, ingin keluar dari sebuah situasi, ingin segera adanya sebuah perubahan dalam hidupnya ya. Dia ingin menuai hasil yang baik dari apa yang udah dia lakukan dan dia perjuangkan. Dia di sini benar-benar mencoba untuk menggunakan insting dia. Benar-benar ingin bertransformasi, berubah. Bahkan saat ini, jika dia sudah menyadari semua kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan di masa lalu, saat ini dia lebih kayak meminta ampunan ya kepada Tuhan. Oke? Karena ada sesuatu yang tidak bisa untuk dia selesaikan. Oke. Tapi saat ini dia berusaha untuk mempercayai sebuah keadilan yang akan datang untuk dia. Saya merasa orang ini lagi tahap menjalani sebuah karma ya. Hukuman. Ada beberapa masalah yang terjadi dalam hidupnya, dan ini adalah hasil dari perbuatan dia di masa lalu. Dulu dia adalah seseorang yang terlihat berkarisma, yang memiliki ego yang sangat tinggi atas apa yang udah dia miliki selama ini. Dia selalu berusaha untuk menjadi seseorang yang perfect, yang sempurna di mata orang lain. Dan itu menjadikan egonya semakin tinggi. Oke? Iya. Dan ketika ada masalah yang terjadi dalam hidupnya, dia kaget banget. Kenapa? Kenapa seorang dia bisa terkena sebuah masalah seperti itu gitu. Dan itu membuat dia anxiety banget, cemas ya, bimbang ya, bingung ya. Oke. Untuk pekerjaannya, dia ingin sekali mendapatkan promosi atau kenaikan jabatan, atau mendapatkan sebuah penghargaan. Atau ingin pindah gitu ya ke tempat sesuatu hal, mungkin pindah jabatan atau pindah tempat di mana dia ingin mendapatkan suasana baru yang bisa membuat dia happy gitu ya. Karena mungkin dalam pekerjaan atau karirnya atau usaha atau apapun yang saat ini dia jalani, dia merasa tidak bahagia. Dia merasa terlalu sulit gitu. Entah hasilnya nggak sesuai dengan harapan dia, atau ada sesuatu yang nggak bisa gitu loh. Jadi dia ingin adanya sesuatu yang baru gitu. Ingin adanya sebuah perubahan. Kalau dia bisa mendapatkan sebuah kedamaian dalam hidupnya. Kayak gitu ya. Jadi ini orang lagi cemas, ya, lagi bingung. Ya. Kenapa pekerjaannya seperti ini gitu? Kenapa hasilnya seperti ini gitu? Ya. Dan bahkan saat ini beberapa orang ada masalah dalam hidupnya. Ada yang sampai masalahnya itu terlibat dalam sesuatu hubungan tentang hukum gitu ya. Dan dia ingin memulai semuanya dari awal. Ya. Oke. Untuk perasaan dia saat ini, oke. Ya. Oke. Oke. Sebelumnya mungkin seseorang ini memutuskan untuk mundur dari koneksi kamu dan dia. Karena yang pertama,
ada beberapa hal yang harus dia lakukan. Saya melihat untuk percintaan ya, antara kamu dan dia itu memiliki sebuah perbedaan, sehingga banyak pertentangan yang terjadi sebelumnya ya. Dan dia akhirnya memilih orang baru sebagai pasangannya ya. Akhirnya mungkin saat ini dia bersama dengan orang baru. Tapi ketika dia bersama dengan orang baru dan saat ini dia lagi banyak masalah, ada sebuah karma yang harus dia jalani ya. Ada sesuatu yang udah bikin dia nggak nyaman, terutama tentang finansial dia ya. Dan ketika itu terjadi, ada keinginan untuk ingin kembali sama kamu. Dan dia kayak banyak berdoa untuk bisa untuk bisa kembali lagi sama kamu. Dia ingin godain kamu, ingin datang ya. Tapi ingat, saya nggak melihat dia akan lepaskan orang barunya, nggak melihat ya. Dia akan melepaskan orang barunya. Jadi dia sempat nih pergi dari hidup kamu ya. Mungkin pada saat ini dia baik-baik aja gitu ya. Kemudian dia bersama dengan orang baru. Kemudian dengan orang baru ini dia jalani, ada masalah tentang pekerjaannya, karir dia dan sebagainya. Kemudian dia ingin datang lagi sama kamu gitu loh ya. Entah dia merasa kamu membawa hoki buat dia, tapi dia tahu kalau dengan kamu itu nggak mungkin bisa bersama. Dia tahu antara kamu dan dia memiliki perbedaan yang signifikan banget, entah agama, entah budaya, entah status dan sebagainya. Tapi dia memang ingin kembali sama kamu, tapi belum ada keinginan untuk melepas seseorang saat ini yang di sampingnya ya. Saya harap kalian harus bijak ketika dia datang untuk hadir. Jadi kamu harus bijak ya. Jangan sampai dia kayak dia kayak mengganggu kamu, tapi ya hanya gitu. Hanya kayak senang-senang, dimana dia akan pergi lagi. Karena dia tahu ada batasan antara kamu dan dia. Dan dia kayak nggak mau nabrak batasan itu, nggak mau menghancurkan batasan itu. Jadi dia memang datang, pengen kembali, pengen godain kamu lagi, tapi bukan untuk jangka panjang. Karena dia masih memegang erat orang barunya. Dan dia pun memegang prinsip bahwa kalian berdua itu nggak bisa bersama karena di sini ada sebuah perbedaan. Jadi buat apa? Meskipun dia kembali, meskipun dia datang, buat apa? Kalau bukan untuk tujuan, untuk ke depan, buat apa kalian hanya jalan di tempat ya? Kemudian kamu berharap lagi, nanti kamu kecewa lagi kayak gitu. Oke, teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Salam dari saya Jimmy di sini. Bye.